Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat dari Sumatera Utara. Kita berjumpa lagi, alhamdulillah pada kesempatan ini bisa satu ruang virtual dalam modul 2.3. Tak terasa kita sudah di modul kedua, yang mana di program Guru Penggerak ini ada 3 modul yang kita pelajari Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu sudah memfasilitasi CGP-nya juga, tentu saja ini sudah proses di pertengahan lebih. Untuk itu kita saling mendoakan semoga segala aktivitas dan kewajiban kita bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya tepat waktu. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mereview di modul 2. Untuk itu terima kasih atas kehadirannya di awal waktu ya. Ada Bapak Muhammad Yuhdi, Bapak Iso Sularso, Bapak Muhammad Yuhdi Pulungan, Ibu Larmi Istianasari, Bapak Jaya Martono, Ibu Agita Sarage, Ibu Neneng Hidayah, Ibu Neneng Nur Hidayah, Bapak Yulianus Lase, dan Ibu Kenina Pitupulu. Siapa yang belum hadir, kita tunggu, kita doakan. Semoga segera bergabung dengan kita. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita awali dulu dengan berdoa. Semoga kita diberikan kelancaran, kesuksesan, tidak ada kendala selama 1,5 jam ke depan. Untuk itu mohon kepada Bapak Iso Sularso untuk bisa memimpin berdoa. Silakan Pak. Terima kasih Pak Fasilitator, Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali proses pembelajaran pada ruang kolaborasi 2.3 ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak, berdoa menurut ajaran dan kepercayaan Bapak Ibu masing-masing. Kami persilahkan berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih, mudah-mudahan kita mendapatkan kelancaran dalam proses pembelajaran Amin. kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Fasil. Terima kasih Pak Iso Sularso yang sudah memimpin doa kita bersama-sama. Baik Bapak Ibu, kita belajar di modul 2. Yang mana modul 2.1 pembelajaran yang berpihak pada murid, atau di sana ada pembelajaran berdiferensiasi ya. Kemudian di modul 2.2 ada pembelajaran sosial emosional ya. Dan di modul 2.3 ini coaching untuk supervisi akademik. Bapak Ibu, modul 2 ini membekali kita selaku pendidik, selaku guru, untuk bisa mengelola kelas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan roh dari kurikulum Merdeka ya. Tentu saja roh dari kurikulum Merdeka itu adalah pendidikan atau pembelajaran yang berpusat pada siswa. Untuk itu di modul ini sangat urgen sekali yang berhubungan dengan tugas keseharian kita di kelas kita ya, di dalam kelas kita, sehingga di sini kita betul-betul diharapkan bisa mengelola kelas kita dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya Bapak Ibu, perkenankan saya untuk share screen agar kegiatan pada saat ini nanti bisa urut sesuai dengan yang kita jadwalkan. Baik, ini share screen-nya baru OTW Bapak Ibu ya. Oke, ya sudah tampak Bapak Ibu share screen saya. Sudah Pak. Oke, namun ini masih belum sempurna, masih berputar-putar. Ya, nanti apabila ada keterlambatan jaringan, mohon maaf, mungkin biar lancar saya
akan tutup kamera, namun apabila lancar-lancar saja, ya tetap kita buka kamera. Baik, untuk modul 2.3 di ruang kolaborasi ini, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Di sesi 1 ini, kita akan review materi dan penugasan, ya. Yang mana Bapak Ibu kemarin sudah memfasilitasi CGP-nya, baik itu dieksplorasi konsep, ruang kolaborasi di modul 2.1, 2.2, dan 2.3. Dan juga mengelaborasi bersama instruktur, ya, sehingga Bapak Ibu sudah banyak untuk memahami di modul ini. Kemudian untuk identitas modul Bapak Ibu, ini di paket modul 1 ini praktek pembelajaran yang paket modul 2 ini sebenarnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Di modul 2.3 coaching, kemudian nanti sesi 1, kemudian ada 2 jam pelajaran, fasilitator Samsu Edi, dan kompetensi lulusan yang dituju. Calon guru penggerak mampu mempraktekkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Jadi di sini coaching ini merupakan suatu keterampilan Bapak Ibu yang mungkin apabila sering kita latih, sering kita laksanakan, kita akan menjadi terbiasa. Namun apabila kita jarang untuk melaksanakannya, ini mungkin kita masih agak kaku-kaku sedikit. Nah, oleh karena itu di modul 2.3 ini kita diharapkan nanti bisa menggunakan paradigma berpikir coaching. Kemudian ada refleksinya. Coaching ini tidak hanya kepala sekolah kepada guru, Bapak Ibu, jadi bisa guru kepada siswa, ya. Kemudian guru kepada guru yang lainnya, kepala sekolah kepada guru, itu bisa untuk dilaksanakan coaching. Dan coaching ini tentu saja suatu proses, tidak bisa sekali lalu selesai, pasti nanti ada tindak lanjutnya. Kemudian untuk capaian umum modul, diharapkan Bapak Ibu mampu melakukan praktek komunikasi yang memberdayakan sebagai keterampilan dasar seorang coach. Kemudian mampu menerapkan praktek coaching dalam komunitas. Ya. Nah, salah satu peran dari guru penggerak adalah menjadi coach bagi guru lain. Nah, disinilah Bapak Ibu nanti juga bisa melakukan coaching kepada guru-guru yang mungkin belum mengikuti program guru penggerak. Karena Bapak Ibu sudah mengikuti program guru penggerak, Bapak Ibu nanti bisa melakukan coaching. Tentu saja ini didasari dengan sikap yang kita kemitraan, ya, kemitraan kan di sini coach dan coach itu adalah sejajar sifatnya. Selanjutnya untuk capaian khusus modul diharapkan mampu memahami konsep coaching secara umum, meliputi definisi, tujuan, dan jenis coaching, serta perbedaannya dengan mentoring dan konseling. Tentu berbeda. Ya. Kemudian yang kedua, mampu memahami hakikat komunikasi yang memberdayakan dan mampu menerapkannya dalam praktik coaching. Ya, ini komunikasi yang memberdayakan, menggali potensi-potensi dari coaching. Ya. Kemudian yang ketiga, mampu memahami langkah-langkah mendengar aktif dan mampu menerapkannya dalam praktek coaching. Ya. Kadang-kadang kemampuan selaku pendengar aktif itu kita abaikan. Kita seringkali banyak yang berbicara. Lah, oleh karena itu di coaching ini kita dilatih untuk bisa menjadi pendengar yang baik, bisa mendengar aktif, tidak memotong pembicaraan dari coaching kita ini. Kemudian yang keempat, mampu memahami langkah-langkah bertanya efektif, bertanya reflektif, dan mampu menerapkannya dalam praktek coaching. Kemudian yang kelima, mampu memahami langkah-langkah memberi umpan balik positif dan mampu menerapkannya dalam praktek coaching. Jadi selain
bertanya reflektif, juga ada umpan balik yang positif. Kemudian mampu mengidentifikasi peran seorang coach di konteks sekolah. Nah, konteks sekolah kita, seorang coach itu adalah seorang yang memberdayakan potensi dari yang akan di coaching nanti ini. Kemudian mampu melakukan praktek coaching berdasarkan model Tirta kepada sesama murid, kepada sesama CGP murid dan rekan guru di sekolahnya. Ya, jadi maksudnya di sesama CGP maksudnya. Kemudian juga kepada murid dan rekan guru. Kemudian mampu mengembangkan sikap terbuka, kritis, empati, dan percaya diri dalam melakukan praktek coaching. Nah, di sini ada rasa ya, ada rasa di sana ya. Itu perlu untuk kita perhatikan dalam kita melakukan coaching. Itu Bapak Ibu untuk capaian umum, modul dan capaian khususnya. Kemudian agenda kita pembukaan ya untuk penyampaian tujuan, doa dan sebagainya selama 10 menit. Kemudian review materi, review penugasan dan penutup. Jadi kita untuk ruang kolaborasi rekognisi ini hanya 2 kali 45 menit. Beda dengan Bapak Ibu yang ruang kolaborasinya 3 kali 45 menit. Baik, untuk komitmen belajar Bapak Ibu, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka, dan saling menghormati. Kemudian jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Kemudian berpendapat setelah dipersilahkan, berpartisipasi penuh tanpa dibarengi kegiatan lain, dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira ya. Semoga Bapak Ibu saat ini semuanya tidak ada beban pikiran. Kalau toh cuma capek mungkin tadi sehari di sekolah itu hal yang biasa, namun perasaan tetap bergembira. Itu Bapak Ibu untuk komitmen belajar, mungkin bisa ditambahi yang tidak tertulis di sini ya, mungkin sediakan kopi atau kudapan sehingga menambah semangat Bapak Ibu di siang sore hari ini. Nah, ini tadi doa sudah, komitmen belajar sudah, yang belum ice breaking. Siapa Bapak Ibu yang bisa mengisi ice breaking? Bapak Ibu sudah terbiasa kan di ruang fasilitator bersama CGP-nya. Bu Larmi, apakah punya ice breaking, Bu? Ada, Pak. Ya, baik. Sekarang silakan Bu Larmi untuk memimpin ice breaking. Silakan, Bu. Iya, Pak. Cuman maaf kalau ice breaking-nya agak ini ya, mungkin udah agak jadul. Saya punya beberapa kata Bapak Ibu, jadi saya akan menyebutkan kata-katanya. Bapak Ibu silahkan nanti untuk menyambungnya menjadi kalimat. Jadi kata-katanya adalah pasar, ibu, setan, kemudian pergi, membeli, dan. Kira-kira siapa Bapak Ibu yang bisa menyusun kalimatnya dengan benar? Kak, saya persilahkan. Mungkin bisa ditulis di room chat dulu, Bu. Oh iya, kata-katanya tadi, saya tuliskan di room chat ya Bapak Ibu, bentar. Iya, coba nanti biar Bapak Ibu yang lain nanti merumuskan kalimatnya. Ya. Pasar, ibu. Iya. Pasar, setan, pasar, kemudian pergi, kemudian dan, kemudian ibu, kemudian membeli. Nah, sudah saya buat di chat. Ayo Bapak Ibu silakan merangkai kalimat. Iya, Pak Jaya. Udah ketahuan
nama Bu Kenny? Bu Kenny duluan kayaknya Pak, disebutin Bu Kenny. Iya. Ini udah viral di TikTok Pak, jadi udah bocor soalnya. Makanya udah bocor ya. Soalnya udah bocor Pak Edi. Ganti salah, masa udah bocor Pak Edi soalnya. Jadi ada kali kalau udah bocor boleh mau diganti lagi atau lanjut Pak Fasil? boleh diganti coba. Boleh diganti ya. Bu Kenny sudah menyusun ini. Iya. Ibu jadi pasar membeli setan dan oke, coba diganti Bu. Baik Pak. Ini takut saya juga udah viral juga. Clue-nya adalah mundur satu langkah Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Cila membeli bakso, kemudian Bagas membeli apel, kalau misalnya Kaila membeli apa, Pak Joyo? Iya Pak Joyo, apa Pak Joyo? Dibuka mic-nya Pak Joyo. jeruk. Kaila. Iya betul, Pak Joyo betul. Wah, ini berarti silakan. Pak Joyo kan udah betul. Coba Pak Joyo yang memberi pertanyaan untuk Bapak Ibu yang lain. Ini Pak Joyo. Bu Larmi membeli jengkol. Bu Neneng membeli kerupuk. Bu Neneng memberi mendoan. Pak Yulianus memberi apa? Pak Yulianus membeli apa? Yuk. Beli apa ya? Kurma Pak. Aku malah nggak paham. Ya, beli XT. Beli XT Pak Joyo, beli XT. Beli XT. Ini Pak Lase kayaknya jarang main TikTok nih, jadi dia nggak tahu ini jarang loh Pak, jarang. Masih ada? Pak Joyo sudah cukup atau masih ada? Cukup Pak. Nanti nggak habis Pak, ini panjang cerita S-Baking ya Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak Joyo dan Bu Larmi ya, dan ini ya Bapak Ibu yang lain yang sudah menjawab baik itu di room chat maupun langsung ya. Selanjutnya mari kita lanjutkan kegiatan kita Bapak Ibu. Dari 65 menit itu nanti kita isi dengan persiapan, kemudian nanti diskusi inti, kemudian kesimpulan-kesimpulan. Ini selanjutnya Bapak Ibu sebelum ke review materi, kita haturkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan tugas-tugas di LMS-nya ya. Ya, baik itu di modul 1.4 maupun di modul 2.3 ini yang dimulai diri dan eksplorasi konsep ya. Karena kehadiran Bapak Ibu di LMS itu merupakan catatan di sana sudah mencatat Bapak Ibu sudah hadir di sana. Selanjutnya tentu saja di modul 1.4 selamat bergabung Pak Imam. Tentu saja di modul 1.4 Bapak Ibu sudah mengirimkan tugas di ruang kolaborasi, tugas di demonstrasi kontekstual, kemudian juga di koneksi antar materi dan juga di aksi nyata. Semuanya sudah bagus ya, hanya mungkin ada sedikit yang perlu dibenahi ya, beberapa saja. Dan bagi yang mungkin ada yang terlewati belum mengunggah, silakan diunggah saja. Mumpung belum tertumpuk-tumpuk tugas yang lain. Ya. Jadi kami haturkan terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu untuk persiapan kita review materi ini, nanti kita akan hening selama 3 menit. Kemudian kita ingat kembali seluruh materi yang sudah dipelajari dari modul 2.1 hingga 2.3. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa membuka link Padlet ya.
Kemudian nanti di sana diberi waktu 10 menit untuk mengisi kelima kolom pertanyaan. Setelah 10 menit, kita akan berdiskusi dalam forum. Adapun pertanyaannya nanti, oh iya, untuk diskusi intinya nanti 40 menit Bapak Ibu akan membahas masing-masing modul selama 10 menit. Kemudian dalam membahas setiap modul akan ada 3 orang yang membagikan jawaban sendiri dari pertanyaan di Padlet. Setiap orang mendapatkan giliran berbicara 2 menit, kemudian sisa waktu yang ada digunakan untuk rekan CGP lain menanggapi. Fasilitator akan memberikan penguatan sebelum berpindah ke pembahasan modul berikutnya. Ya, nanti kemudian ada kesimpulannya selama 10 menit Bapak Ibu. Masing-masing CGP mendapat waktu 1 menit untuk menyampaikan kesimpulan dari materi paket modul 2. Kesimpulan tersebut dapat berupa benang merah dari semua materi di paket modul 2, keterkaitan antara materi dalam satu modul dengan modul lainnya, implikasi dari materi-materi tersebut ke dalam konteks kelas atau sekolah. Upayakan tidak mengulang poin yang sudah disampaikan oleh CGP sebelumnya. Kemudian nanti kita akhiri dengan review penugasan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, itu yang akan kita bicarakan. Kemudian ini Bapak Ibu kami mohon untuk bisa mengisi link Padlet-nya. Link Padlet-nya nanti saya kopikan. Saya kopikan di room chat. Namun sebelumnya Bapak Ibu silahkan untuk merenung selama 3 menit mengulang modul 2.1, 2.2, dan 2.3. Itu nih Bapak Ibu tugasnya. Saya kira sudah cukup jelas. Kita mulai dari jam 16:22 sampai 16:25. Kita mengenang modul 2. Baik Bapak Ibu, sudah 3 menit Sekarang kita mau mereview
yaitu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di Padlet berikut ini. Coba semoga linknya bisa dibuka. Silahkan coba dibuka Bapak Ibu linknya. Ya, bisa dibuka ya Bapak Ibu ya. Namun kok belum ada yang terlihat masuk di sini. Iya. Silahkan diklik link Padletnya. Kita beri waktu 10 menit 10 menit untuk mengisi. Kita mulai jam 16:26 sampai 16:36 menit. Jangan lupa ditulis namanya dulu, kemudian baru jawabannya.
Belum selesai ya Bapak Ibu. Baik, kita sampai jam 4.40. Ya. Silahkan diselesaikan semuanya, memberikan tanggapan. Di pertanyaan kelima masih masih 5. Monggo yang belum di pertanyaan kelima.
Baik Bapak Ibu, kita akan mereview ya dari jawaban Bapak Ibu semuanya ya. Ini saya tampilkan ya. Ya, walaupun mungkin belum semuanya menulis di masing-masing nomor. Nah, ini ada 5 nomor Bapak Ibu, nanti untuk masing-masing nomor 2 orang ya, nanti bisa untuk menyampaikan. Coba siapa yang mau menyampaikan nomor 1 dulu, silakan raise hand. Yang mau nomor 1, ya oke, sudah ada 2 ya, Bapak Yulianus Ale dan Bapak Joyo Martono. Kepada Bapak Yulianus, silahkan untuk nomor 1, Pak. Iya, baik Pak. Terima kasih sekali waktu yang sudah diberikan kepada saya. Pertanyaannya tadi, bagaimana perasaan eh, setelah mempelajari ketiga modul dalam paket 2, terutama dengan perspektif peran baru. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau saya melihat modul 2 ini, semuanya mengarah pada pemenuhan kebutuhan belajar siswa ya. Kita mulai dari modul 2.1, di situ adalah pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, dan di dalamnya itu ada pembelajaran yang sangat mantap sekali menurut saya, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, di mana kita ketahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu adalah metode mengajar yang menggunakan teknik bervariasi karena mempertimbangkan keberagaman peserta didik. Kita tahu Bapak Ibu bahwa peserta didik itu atau murid kita itu mustahil ada yang sama, pasti ada berbeda. Nah, dengan menggunakan satu teknik mengajar itu akan sangat sulit menghasilkan pembelajaran yang maksimal. Jadi keberagaman peserta didik itu terjadi bisa saja karena perbedaan gaya belajar, berbeda minatnya, hingga latar belakang pemahaman atau pengetahuan pun terhadap suatu pelajaran pasti berbeda. Itu dipengaruhi juga karena keluarganya, lingkungannya, di mana dia berada. Contohnya, siswa kelas 1 SD yang sudah sering diajak belajar berhitung oleh orang tua di rumah atau bahkan dari TK, tentu akan lebih mudah mempelajari materi penambahan atau pengurangan. Nah, berbeda halnya dengan murid yang notabene belum mendapatkan pengetahuan dasar sama sekali, baik itu dari keluarga, apalagi belum pernah menjalani yang namanya sekolah pendidikan anak usia dini atau PAUD atau mungkin TK ya. Nah, contoh lainnya misalnya sebagian siswa mungkin sudah menyerap ya pengetahuan dan mendengar dan menyimak. Namun siswa yang lain justru lebih gampang memahami pelajaran saat melihat gambar dan ilustrasi. Nah, jadi kadang ada siswa yang senang dengan belajar secara visual melihat. Ada juga siswa yang suka mendengarkan dengan audionya. Bahkan ada siswa juga yang suka dengan pembelajaran kinestetik ya, langsung mencoba begitu. Nah, kalau saya lihat juga di modul 2.2 itu adalah pembelajaran tentang sosial emosional, di mana di sana ada manajemen diri, ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kemudian ada cara untuk berelasi, bagaimana mengenal diri, bagaimana dengan sikap sosial. Nah, ini sebagai seorang guru kita juga wajib mengetahui semua ini karena di dalam sekolah atau dalam waktu kelas itu bisa saja terjadi tindakan-tindakan anarkis, tindakan-tindakan yang tidak sesuai. Itu berarti ada sesuatu hal yang harus diperbaiki. Bagaimana relasi seorang siswa dengan temannya, dengan siswa yang lain, bagaimana relasi siswa dengan gurunya atau bahkan sebaliknya, ini juga mesti harus kita ketahui.
Nah, selama ini kalau saya lihat Bapak Ibu ya, Bapak fasilitator ya, em, dulu pernah saya alami ini waktu saya masih SMP, Pak. Ketika ada guru matematika saya datang, saya udah deg-degan itu loh, Pak. Kenapa? Karena guru matematika saya ini, kalau kita bilang guru killer, nah, satu tidak tahu, satu meledak di kepala kita. Nah, jangan sampai hari ini itu terjadi di kelas kita, di mana ada ketekanan, di mana ada ketakutan, sehingga sebenarnya siswa ini sebenarnya punya potensi, tetapi dengan situasi yang tidak nyaman, akhirnya tertutup nih, katupnya tertutup jadinya, tidak baik jadinya. Nah, jadi ini sangat penting menurut saya, modus 2.1, 2.2, dan disempurnakan dengan modul 2.3 ini tentang coaching, di mana kita melakukan supervisi akademik. Tadi di dalam forum diskusi kita di modul 2.3 ini, banyak sekali saya lihat banyak pendapat Bapak Ibu, dan itu luar biasa sekali. Di mana kita ini melakukan supervisi akademik. Ya, ketika misalnya atasan kita melakukan supervisi kepada kita dengan teknik abal-abal, saya bilang begitu Pak, kawe-kawean, menakut-nakuti, akhirnya juga kita jadi tertekan. Nah, tetapi dengan metode coaching ini, itu kita menganggap bahwa klien kita itu menjadi teman kita berbicara, lawan berbicara, sehingga muncul beberapa ide-ide untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang sudah dihadapi. Nah, dari keseluruhan modul ini, saya senang sekali bisa mempelajari ini, karena ini lebih mengarah pada gimana cara memperhatikan, memenuhi kebutuhan belajar murid kita. Dan juga bagaimana kita melakukan refleksi sebagai seorang pendidik yang profesional. Jadi seperti itu Pak, demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Julianus Lase. Kita kasih tepuk tangan. Oke, Pak Julianus Lase tadi sudah menyampaikan, sehingga apa yang dirasakan dalam mempelajari modul 2.1, 2.2, 2.3 ini sangat menyenangkan, karena itu sangat bisa mengubah paradigma kita dalam kita mengajar anak-anak kita. Baik, kemudian yang kedua Bapak Joyo Martono, saya minta untuk menanggapi dulu apa yang disampaikan oleh Bapak Julianus tadi, kemudian bisa menyampaikan perasaannya. Pada Bapak Joyo Martono, disilahkan. Terima kasih Bapak Fasilitator yang telah memberi kesempatan pada saya. Saya akan coba menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Julianus tentang perasaannya sangat senang dengan paket modul 2. Ya, dimulai dari pembelajaran berdiferensiasi, di dalamnya ada pembelajaran berdiferensiasi, kemudian yang kedua pembelajaran sosial emosional yang di dalamnya ada kompetensi sosial emosional, kemudian yang terakhir coaching untuk supervisi akademik. Sepakat dengan Bapak Julianus bahwa ini adalah hal yang materi modul ini semuanya berpusat pada murid untuk menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Senada dengan Bapak Julianus, saya juga merasa sangat senang sekali mempelajari modul ini, Bapak fasilitator, karena modul ini bisa langsung kita terapkan dalam pembelajaran. Ya, pembelajaran berdiferensiasi ini bisa langsung kita terapkan dalam pembelajaran agar anak-anak merasa ada sesuatu yang lain, gitu ya. Ada pendekatan pembelajaran berbeda yang menghadirkan pembelajaran itu lagi lebih menyenangkan dan lebih bermakna. Itu yang saya tangkap, Pak. Kemudian anak-anak kita ajarkan untuk memiliki pembelajaran sosial emosional agar mereka mempunyai relasi yang baik, kemudian mampu bertanggung jawab pada pilihannya, gitu ya. Kemudian bertanggung jawab atas pilihannya, gitu ya, Pak, dalam pembelajaran pembelajaran sosial emosional. Jadi bisa langsung kita terapkan. Kemudian jika anak-anak punya masalah, murid punya masalah, kita bisa menerapkan dengan teknik coaching, gitu. Jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari paket modul 2.1, 2.2, dan 2.3 ini. Dan kita juga bisa
influence teman-teman rekan guru yang lain ya dengan pendekatan coaching ini gitu Bapak. Jadi ketika kita supervisi mungkin rekan guru mempunyai masalah ataupun tidak kita supervisi, ternyata ketika berdiskusi dengan kita di ruang guru mereka menyampaikan ada masalah, kita bisa dengan teknik coaching kita bisa membantu guru menyelesaikan masalahnya, tapi solusinya bukan dari kita, melainkan dari potensi yang mereka miliki sendiri. Jadi solusi mereka temukan sendiri. Itu yang saya rasakan Pak. Jadi saya sangat senang sekali, kemudian sangat karena menemukan sesuatu yang langsung bisa diterapkan dalam pembelajaran sehingga bisa menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid, menyenangkan dan bermakna, juga dapat mengimbaskan kepada rekan sejawat. Demikian Pak Fasilitator. Terima kasih Pak Jaya Martono, kita kasih aplaus dulu. Ya, menurut Pak Jaya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Julianus, dan modul 2 ini sangat aplikatif, artinya bisa segera diaplikasikan di kelas kita, yang mana yang kita pelajari di modul 2 ini, baik 21, 22 maupun 23 ini sesuatu yang menarik, hal yang baru yang bisa untuk kita kembangkan di kelas, dan ini merupakan tantangan untuk bisa mewujudkan kelas kita yang berpihak pada siswa. Terima kasih kepada Pak Julianus dan Bapak Jaya Martono. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2. Ini 2 orang ya, Ibu Agita Saragih dan Ibu Neneng Nur Hidayah. Kepada Ibu Agita dulu, disilakan Ibu Agita. Ya, baik Pak, terima kasih. Saya tadi sebenarnya mau pertanyaan nomor 1. Enggak apa-apa Bu, ya, nomor 2 Bu. Oke, baik, terima kasih Pak. Sebentar ya Pak, saya buka ini dulu karena layar saya nggak kelihatan. Iya. Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak Fasil Komando. Selamat sore juga rekan CGP Rekognisi. Di antara modul 21, 22, dan 23, materi mana yang paling membekas bagi Ibu ataupun Bapak, kemudian mengapa? Di sini saya jelaskan bahwa materi yang paling membekas bagi saya itu adalah modul 22, yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Mengapa? Karena pembelajaran sosial emosional ini secara teori sudah kita dapatkan, gitu ya, baik kita selaku CGP Rekognisi ataupun sebagai fasilitator CGP reguler. Namun, mengapa ini membekas? Menurut saya, mengetahui teori-teori dari PSE ini rasanya nol kalau nggak kita praktekkan, gitu ya Pak ya. Kita tahu tentang kesadaran diri, kita tahu tentang kesadaran sosial, kita tahu tuh 55 KSE itu gitu kan, bagaimana seorang guru itu punya KSE di dalam dirinya gitu. Kemudian mengapa saya katakan membekas gini Pak, di dalam PSE ini teori itu nol tanpa praktek yang pertama, yang kedua, kalaupun kita mempraktekkannya itu butuh konsistensi gitu ya Pak ya. Kemudian saat kita konsisten dalam melakukannya, harapannya adalah 5 KSE itu ada di dalam diri dan PSE itu menjadi pembiasaan bagi kita gitu. Jadi itu hal yang tanpa dirancang di dalam modul ajar, di dalam RPP pun itu sudah biasa kita untuk melakukannya gitu. Dan PSE ini tidak dapat kita sampaikan kepada siswa kalau 5 KSE itu tidak ada di dalam diri kita, seperti itu. Dan yang namanya manusia, emosionalnya kan nggak stabil ya Pak ya. Jadi menurut saya PSE ini cukup sulit sebenarnya. Kalau menurut saya, secara teori memang mudah ya. Kita tahu kesadaran diri adalah kemampuan mengelola diri gitu kan. Terus manajemen diri ada kesadaran sosial adalah kemampuan memahami sudut pandang, bagaimana berempati dengan orang lain. Teorinya memang mudah.
tapi prakteknya itu cukup sulit. Jadi saat saya memfasilitasi kegiatan RUKOL, pembelajaran sosial dan emosional, waktu berjalan melewati alokasi, Pak. Melebihi 3 kali 45 menit. Mengapa? Karena CGP itu menggebu-gebu untuk menceritakan pengalamannya yang berhubungan dengan PSE, di mana pengalaman yang CGP bagikan itu akan menjadi referensi juga bagi CGP lainnya. Sama seperti di kelas kita ini, Bapak Ibu, teori pembelajaran sosial dan emosional yang kita dapatkan sama gitu ya, tetapi pengalaman-pengalaman yang kita lalui nggak sama. Kenapa nggak sama? Ya karena memang yang kita hadapi kan makhluk hidup ya Pak ya. Makhluk hidup di tempat saya, makhluk hidup di tempat Pak Joyo, makhluk hidup di tempat Bu Larmi, nggak sama. Jadi teori-teori itu bagaimana supaya memberikan hasil yang maksimal adalah bagaimana seorang guru bisa menanamkan KSE di dalam dirinya sampai itu menjadi pembiasaan sih Pak, menurut saya. Seperti itu Pak. Mengapa tadi saya ingin menjawab nomor 1, karena saya beda sendiri nih Pak. Saya coba dijawab nomor 1. Jadi saya ini bukan hanya merasa senang gitu ya Pak ya. Saya sebenarnya bukan cenderung senang gitu ya. Saya cenderung tertantang gitu. Saya cenderung tertantang. Seorang fasilitator yang memfasilitasi 10 CGP, kemudian label fasilitator dan label alumni pengajar praktik di sekolah tempat saya tugas, itu berat Pak. Itu berat ya. Jadi saya bukan hanya mendapatkan pujian di situ ya Pak ya. Bukan, oh hebat nih Bu Agita, fasilitator PGP, enggak. Saya tidak hanya mendapatkan pujian, tetapi saya mendapatkan celaan juga. Gitu. Mengapa mendapatkan celaan? Yaitu tadi Pak, karena kita hadapi makhluk hidup. Cara berpikirnya nggak sama, mindsetnya nggak sama, tujuan kita datang ke sekolah memang mengajar, tapi mungkin sebagian mengajar, sebagian mendidik. Seperti itu Pak. Jadi saya tadi ingin menjawab, ingin memberitahu betapa saya sangat tertantang. Saya sangat tertantang peran saya sebagai seorang guru plus gitu ya Pak ya, label fasilitator ini cukup berat sebenarnya. Bagaimana supaya fasilitator ini tidak disalahartikan, supaya orang-orang tidak menganggap fasilitator ini nggak jalan di tempat. Jadi saya harus buat pergerakan seperti itu Pak. Jadi tertantang. Tertantang ini dari modul lalu Pak, dari modul 1 tertantang, modul 2 tertantang. Dan saya akan terus tertantang dan saya gunakan kata tantangan itu untuk terus belajar. Seperti itu. Terima kasih Pak Samswedi, selamat sore. Terima kasih Bu Agita, kita beri aplaus. Ya, Ibu Agita di soal nomor 2 ini yang paling mengesan yaitu modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial emosional yang mana itu seharusnya harus bisa kita implementasikan ya di pembelajaran di kelas kita, karena tidak sekedar teori-teori namun harus bisa dipraktekkan secara konsisten. Begitu pula perasaan dalam di modul 2 ini Bu Agita merasa senang dan tertantang untuk mewujudkan perannya sebagai seorang guru yang plus, pengajar praktek, fasilitator, dan sebentar lagi akan mendapatkan predikat guru penggerak. Untuk itu harus bisa memberikan contoh. Kalau ada celaan-celaan, ya itu kita anggap sebagai pengingat diri kita, bahan refleksi yang diberikan oleh orang lain. Gitu nih Bu Agita. Baik, Ibu Neneng Nur Hidayah, silahkan menanggapi Bu Agita, kemudian menyampaikan pandangannya. Kepada Ibu Neneng disilahkan. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak Fasilitator Pemandu, Pak Samswedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu hebat CGP Rekognisi. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 di sini. Di antara modul 1, 2, dan 23, materi mana yang paling membekas bagi Bapak Ibu, mengapa? Di sini jawaban saya agak berbeda dengan jawaban Bu Agita. Dari paparan Bu Agita, saya sangat setuju ya untuk modul 2.2 ini pembelajaran modul 2 ini, maksud saya modul 2 ini pembelajaran yang sangat berarti, bermakna, khususnya untuk
peserta didik kita di sekolah yang sangat membekas, mulai dari pembelajaran diferensiasi, kemudian juga pembelajaran sosial emosional, dan juga coaching untuk supervisi akademik. Kalau dari jawaban saya nomor 2 ini, saya memilih coaching untuk supervisi akademik. Mengapa? Karena pada coaching di sini kita sebagai seorang, baik seorang coach ataupun coachee di sini harus, ya terutama untuk coachnya, merubah paradigma berpikir kita sebagai seorang coach. Coach di sini berarti kan bisa jadi pimpinan atau rekan sejawat ataupun seorang guru kepada siswanya, harus berubah paradigma berpikirnya. Dia harus bersikap terbuka dan kita harus kepo terhadap permasalahan apa yang terjadi. Kemudian juga memiliki kesadaran yang kuat dan mampu melihat tantangan atau peluang di masa depan. Dan di sini untuk prinsip coaching yang saya dapat dari materi, pertama kemitraan. Terkadang coaching yang mungkin yang dahulu ya Pak, sebelum ada PGP ini, supervisi ini sebagai suatu momok yang menakutkan bagi Bapak Ibu guru di sekolah. Kenapa? Terkadang itu hanya sekedar pemenuhan administrasi saja, kemudian juga menakuti guru saat dilakukan supervisi. Kemudian juga itu juga sebagai suatu kemauan kepala sekolah atau pimpinan di suatu pendidikan. Nah, padahal dari materi yang saya mempelajari di modul 2.3 di sini, coaching, di sini adalah prinsipnya ada kemitraan, di mana antara posisi coach dan coachee, baik itu pimpinan ataupun guru, itu sejajar, mitra. Jadi tidak ada posisi siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah. Jadi sama-sama di sini saling mendengarkan, saling terbuka, saling berbagi terhadap ide-ide baru dan permasalahan apa yang dihadapi. Dan juga terdapat di sini proses yang kreatif, menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Kemudian juga pada coaching di sini ada kompetensi yang harus kita penuhi, di mana seorang coach itu harus bisa hadir di hadapan coachingnya sepenuhnya dan tidak boleh memikirkan pemikiran yang lain gitu. Kita harus memahami apa permasalahan, apa yang terjadi oleh coachee kita. Kemudian juga kita harus memahami inti dari diskusi apa yang dia hadapi oleh coachee. Kemudian juga harus mendengarkan dengan seksama, mengajukan beberapa pertanyaan sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Kemudian saya merasa sebenarnya dengan adanya coaching supervisi akademik ini selaras dengan kurikulum Merdeka, di mana kita sudah ada di kinerja, di sini ada observasi kelas. Jadi sebenarnya sudah bisa kita terapkan coachingnya untuk pimpinan ya. Sudah bisa kita terapkan prinsip coaching ini kepada rekan guru, dan bagi rekan guru prinsip coaching ini bisa kita terapkan juga kepada peserta didik ataupun juga sesama rekan sejawat. Begitu menurut saya Pak Fasilitator Pemandu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Neneng Nur Hidayah, kita beri aplaus ya. Ya, Bu Neneng yang mengesan di modul 2 ini adalah coaching, yang di sana coaching tadi bisa memberdayakan coachee, bisa memberdayakan coachee-nya, sehingga hal itu dengan prinsip kesetaraan, kemitraan itu nanti akan membangun suatu komunikasi yang lebih efektif. Terima kasih Bu Neneng. Tadi sudah sampai di nomor 2. Sekarang kita di nomor 3. Bapak Iso Suwarso dan Ibu Larmi. Nanti Bapak Iso dulu, disilakan Pak Iso. Terima kasih Bapak Fasil Pemandu, Bapak Ibu yang kami hormati.
menjawab nomor 3 mungkin subjektif ya, karena kemampuan saya mungkin agak kurang ya. Jadi ini perlu pemahaman yang mendalam. Saya melihat modul 2.3 ini sebagai materi yang membutuhkan waktu paling lama bagi saya. Saya melihat Pak Fasil Pemandu di modul 2.3 ini, kita mengenal istilah coaching mungkin dalam program guru penggerak ini. Sebelum-sebelumnya kita belum mendapatkan istilah ini. Dan saya sependapat dengan Bu Neneng tadi, ada beberapa hal yang kita dapatkan terbaru pada saat kita mengenal dan memahami di coaching. Jadi dalam modul 2.3 ini baru saya sadari coaching ternyata bukan sekedar tren dalam dunia pendidikan kita saat ini, tapi coaching ini sebuah kebutuhan yang harus dilakukan oleh para guru pada saat ini, melihat dari perkembangan zaman yang ada. Jadi bukan hanya sekedar kita akan mendapatkan hal-hal yang terbarukan dari lawan bicara, tapi kita di situ ada satu yang disampaikan Bu Neneng, ada proses kreatif yang sehingga mendapatkan satu atau menemukan titik solusi. Jadi hal apa yang bisa saya katakan di sini sebagai butuh waktu lama, ada beberapa hal. Yang pertama saya menemukan bahwa mempelajari modul 2.3 ini memerlukan satu keterampilan khusus yang begitu mendalam untuk memahami tiap-tiap poin atau tiap-tiap inti yang ada dalam coaching. Jadi mulai ada satu keterampilan interpersonal, kita bisa memahami gitu. Nah, bagaimana memahami antara kita dengan kawan yang sejawat ini, antara kita dengan siswa, ini butuh pemahaman yang sangat mendalam. Jadi di dalamnya ada keterampilan interpersonal, di samping kita menggali informasi itu, sehingga kalau kita bisa sudah memahami antara kita dengan yang kita coachi begitu, kita coach, jadi di situ akan menemukan satu frekuensi sehingga bisa mendapatkan jembatan untuk mendapatkan solusi dari persoalan yang dibahas. Kemudian kita di sini mendapatkan satu pemberdayaan terhadap kawan atau terhadap siswa yang akan kita lakukan coaching, bahwa di dalamnya ya kita memperlakukan mereka bukan atasan dengan bawahan begitu, dan bukan bersifat instruksional, tapi ini kita memerlukan satu level yang sama, sehingga disebut Bu Neneng ada istilah kemitraan. Nah, dari sini akan muncul keterbukaan. Kita sulit pada saat kita bicara dengan orang, dengan kita itu sulit sekali untuk kawan kita bisa terbuka terhadap kita. Jadi ada satu keterampilan khusus yang sangat kita perlu pelajari secara mendalam. Kalau ini persepsi saya. Kira-kira begitu, Pak Fasil Pemandu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iso Suwarso, kita beri aplaus. Ya, beliau menyampaikan bahwa coaching itu membangun suatu kesadaran yaitu untuk saling berkomunikasi, kemudian terjalin suatu kemitraan, ya. Sehingga di sana muncul solusi-solusi dari diri si coach sendiri. Nah, untuk itu Pak Iso ini sangat tertarik di modul coaching ini karena memang itu perlu keterampilan ya, sehingga materi mana yang membutuhkan waktu paling lama di sini beliau memilih di coachingnya ya, sehingga memang ya coaching ini karena sangat menarik dan perlu keterampilan seperti yang sudah saya sampaikan di depan. Baik, selanjutnya Ibu Larmi Estiana. Silahkan Ibu Larmi, open mic. Baik, terima kasih Pak Fasil Pemandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, baik Bapak Ibu CGP Rekognisi Hebat juga terima kasih sudah memberikan waktu saya. Mungkin kalau saya untuk jawaban yang nomor 3 ini saya sependapat atau sama dengan Pak Iso Suwarso, Pak. Jadi kalau menurut saya di modul 2.1, 2.2 dan 2.3 ini materi yang
membutuhkan waktu paling lama untuk saya pahami itu adalah coaching untuk supervisi akademik. Jadi kalau ditanya mengapa adalah memang sama seperti Pak Suharto, saya sependapat bahwa coaching ini memang pertama kali saya pelajari dan saya dengar, kemudian saya pahami itu saat saya pembekalan pengajar praktek, Pak. Jadi di situ kemudian kami berlatih dan sampai dengan saat ini saya masih berlatih untuk menjadi coach yang baik. Mengapa saya bilang butuh waktu paling lama? Karena seperti yang dikatakan oleh Bu Agita bahwa kita menghadapi makhluk hidup. Kemudian ketika kita melaksanakan coaching itu pasti jawaban dari rekan kita ataupun jawaban dari murid kita itu pasti beraneka ragam. Berarti di situ kita harus membutuhkan kemampuan atau keterampilan untuk menangkap kata kunci. Nah, apabila kita mungkin konsentrasi kita buyar sedikit saja, mungkin kata kunci yang paling efektif itu mungkin nggak terekam sama kita. Jadi saya merasa ini yang paling lama. Kemudian saya juga sama dengan sependapat juga dengan Bu Agita bahwa yang paling ini saya merasa ini adalah modul yang paling menantang dan terus tertantang karena seperti itu juga ya Bu Agita bahwa kita ketika menjadi fasilitator sekarang ini itu bukan seakan-akan ya Bapak Ibu ya, mungkin udah jadi role model di sekolah kita gitu. Nah, jadi saya tertantang di sini, saya membutuhkan paling lama memang di sini dan saya ingin terus berlatih karena memang saya ingin mengimplementasikannya kepada sesama rekan sejawat karena memang sampai dengan saat ini Pak coaching untuk supervisi akademik ini masih menjadi momok. Kemudian kalaupun misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, rata-rata rekan sejawat saya itu melimpahkannya nanti ke BK. Ini urusan BK yang seharusnya mungkin bisa kita kita usahakan untuk bisa menggali potensi dari peserta didik kita, tapi kita lewatkan hal tersebut gitu. Jadi kalau menurut saya sependapat dengan Pak Iso Suharto bahwa memang untuk paket modul 2 ini saya memang paling banyak membutuhkan waktu untuk coaching untuk supervisi akademik. Mungkin itu Pak dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Larmi Istianasari. Kita beri aplaus. Ya. Ibu Larmi tadi juga sependapat dengan Pak Iso bahwa yang membutuhkan waktu paling lama yaitu coaching ya, karena coaching ini sangat menantang dan membuat kita tertantang karena di sini kita dituntut untuk keterampilan berkomunikasi, keterampilan untuk mendengar aktif, untuk hadir sepenuhnya, untuk membuat pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan berbobot itu tentu saja nanti kita harus mengetahui kata-kata kunci yang disampaikan oleh coach. Sedikit saja kita lepas perhatian, lepas fokus, nanti kata kunci itu tidak akan kita peroleh. Oleh karena itu disinilah tantangan itu yang harus kita ketahui bersama. Terima kasih Ibu Larmi Istianasari. Baik, selanjutnya pertanyaan keempat. Dalam modul 21, 22, 23, materi mana yang paling ingin Ibu Bapak bagikan ke rekan sejawat di sekolah? Mengapa? Coba Bapak Imam Purhadi, disilakan Pak Imam. Terima kasih Pak Fasil, Bapak Ibu sekalian. Ini kalau kita melihat dari pertanyaan nomor 4 ya, bahwa dalam modul 2, 2.1, 2.2, dan 2.3 materi mana yang paling ingin Bapak Ibu bagikan ke rekan sejawat di sekolah. Kalau saya materi coaching, Pak. Karena kenapa ini perlu saya sampaikan, jadi berangkat dari hampir sama dengan rekan-rekan tadi bahwa kita sebagai guru kalau tidak ikut guru penggerak mungkin tidak paham itu tentang coaching
Karena kalau toh ada misalkan model pelatihan atau diklat atau seminar yang walaupun sekarang juga marak yang online itu jarang kita jumpai pelatihan untuk coaching, Mbak. Jadi mungkin pemahaman Bapak Ibu guru ini kalau tidak pernah ikut guru penggerak biasanya juga tidak paham. Kalau toh pernah mendengar istilah coaching, itu pasti akan berbeda dengan pengertiannya coaching yang di program guru penggerak ini. Kita ambil contoh misalkan begini, Pak. Yakin Bapak-bapak pasti kenal dengan namanya Pep Guardiola, coach sepak bola klub di Eropa, kalau sekarang di Manchester City, kalau dulunya di Barcelona, itu kita menyebutnya coach gitu ya. Nah, tetapi kita mengartikan dia itu pasti pelatih gitu. Nah, dari situ pasti kita sebagai guru awalnya pada saat mendengar istilah coaching atau orangnya disebut coach, kita juga pasti akan mengarah ke sana. Oh, berarti sama dengan pelatih. Saya akan dilatih untuk menjadi pelatih. Ya. Ternyata setelah kita masuki, sama dengan Bu Larni, saya juga baru mendengar pada saat pembekalan sebagai pengajar praktek, itu juga baru di situ disadarkan, ternyata beda, gitu ya, ternyata beda. Dan yang berikutnya kenapa alasannya ini perlu ditularkan kepada Bapak guru yang lain, walaupun tidak terkait langsung dengan pembelajaran, tetapi keterampilan coaching itu perlu dikuasai karena sangat penting, artinya sangat dibutuhkan dalam rangka kita, membantu mengoptimalkan, potensi siswa ataupun juga dengan rekan sejawat. Memang sekali lagi walaupun tidak terkait langsung dengan pengajaran, tetapi ini penting. Beda dengan misalkan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional memang terkait langsung dengan pembelajaran. Tapi coaching walaupun tidak terkait dengan pembelajaran secara langsung, tapi sangat dibutuhkan. Sebagai guru pasti kita sering menghadapi permasalahan yang terjadi pada anak didik kita, ya. Nah, kadang-kadang kita kan cara membantu kita menyelesaikannya itu biasanya ya dengan menggunakan saran, udah, "Kamu sebaiknya begini, kamu sebaiknya begini." Nah, pada saat kita memberikan saran, Pak, kadang kalau itu dilakukan oleh siswa hasilnya itu tidak maksimal, artinya tidak seperti yang diharapkan oleh siswa, itu ada beban tersendiri bagi kita, karena sudah memberikan saran, ternyata tidak pas. Nah, seperti itu, sehingga mungkin siswa juga akan menganggap, "Oh, ternyata Pak ini, Bu ini tidak bisa dimintai saran, karena sarannya ternyata tidak bisa dipakai atau malah salah." Itu. Begitu pula pada saat kita juga kadang, bisa membantu kepada rekan sejawat dan ini memang perlu disampaikan supaya juga mereka punya keterampilan itu dan bisa membantu mengoptimalkan anak didiknya. Selain juga bisa membantu rekan-rekan yang lain. Dan yang lebih penting lagi, keterampilan coaching ini juga bisa kita lakukan di luar kelas atau di luar dengan rekan sejawat, bisa aja dengan keluarga. Bisa dengan kenalan gitu ya, misalkan dengan anak-anak kita. Nah, itu bukan mungkin kalau kita terapkan juga untuk ke anak itu, menurut saya juga efektif, karena mungkin merasa, tidak seperti langsung dihakimi gitu ya. Seperti pada coaching supervisi akademik, semua kita sebagai guru yang pernah diobservasi pasti ada perasaan nanti jangan-jangan langsung dihakimi, kamu salah begini, atau mungkin dikasih masukan langsung, "Kamu tadi kesalahannya di sini, harusnya seperti ini." Tetapi dalam prakteknya kita merasa bahwa kita itu sebetulnya juga udah tidak sebentar jadi guru, sehingga sudah punya pengalaman. Dan kita juga akan lebih senang apabila ditempatkan oleh supervisor itu setara, seperti yang tadi sampaikan Bu Neneng, Pak Iso, perlu kemitraan. Jadi kita jangan langsung hanya ditunjukkan, "Itu kamu salah, oh ini yang harus benar harusnya seperti ini." Seperti itu. Kadang kita merasa, "Oh, kok saya ini seperti bawahan," gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau menurut saya kenapa itu perlu segera ditularkan, Pak, kalau menurut saya itu tadi alasannya karena memang itu penting buat guru, tidak hanya bisa diterapkan di kelas dengan rekan sejawat, bisa juga ke lingkungan yang lain termasuk keluarga. Terima kasih, Pak Fasil.
Terima kasih Pak Imam Purhadi, kita beri aplaus. Menurut Pak Imam Purhadi yang segera ingin dibagikan ke rekan sejawat adalah coaching ya, karena coaching ini ternyata bisa diterapkan kepada siapa oleh siapa saja ya. Kemudian dalam situasi apa saja ya, baik itu di luar kelas maupun di dalam kelas ya. Di rekan kita atau mungkin di keluarga kita ke anak kita, nah itu ini memang di coaching ini sangat tepat ya, karena di sini prinsipnya kesetaraan ya. Terima kasih Pak Imam Purhadi ya yang sudah menyampaikan. Baik, sekarang pertanyaan kelima saja nih langsung. Dalam modul 21, 22, dan 23, materi mana yang sudah atau akan Ibu Bapak terapkan dalam waktu dekat? Ceritakan rencana implementasinya secara singkat. Siapa yang belum berbicara boleh raise hand. Oke, Bapak Subadi, disilakan Pak Subadi, open mic. Terima kasih Pak Fasil, mohon izin menyampaikan apa yang sudah pernah saya lakukan dengan modul 2.3, di mana bahwa supervisi akademik walaupun belum secara runtut dan rinci menggunakan teknik coaching ini, tapi pada semester genap di tahun pelajaran kemarin saya sudah mencoba untuk mengimplementasikan Bapak, yaitu dengan teman sejawat satu rumpun MGMP 2 kali 45 menit ketika saya hadir di dalam kelas, tapi tahapan pra observasi kita juga melakukan percakapan pada hari apa, kemudian yang kelas di mana, terus kemudian segala sesuatu yang mau dipersiapkan oleh teman sejawat, sehingga sudah ada kesepakatan-kesepakatan di awal untuk menentukan kunjungan observasi di kelas. Nah, ketika di kelas saya mencatat keseluruhan rangkaian pelaksanaan pembelajaran dari membuka sampai ke menyampaikan asesmen penilaian dan menutup. Saya record menurut pengamatan dan hasil apa yang kelihatan di ruang kelas. Baru setelah itu di pasca observasi, setelah saya mempunyai catatan-catatan itu, kami melakukan percakapan lagi. Ya, memang mohon izin, memang belum sepenuhnya seperti teori coaching yang ada di modul ini, tapi setidaknya kami mencoba bahwa tadi atas dasar pemahaman kita bahwa teman sejawat kita itu mitra, kemudian bahwa dalam proses ini kita itu ingin saling membangun kepercayaan, tidak ada ketertekanan, karena pengalaman ketika saya tahun 95, 96, 97 bersama Pak Iso, Pak Imam, kalau Wakasek kurikulum mensupervisi ke kelas, tuh keringetan itu Pak ya. Karena konsep lama dulu kita dihadiri oleh pimpinan di kelas sudah keringatan itu. Nah, kita perkenalkan kepada rekan-rekan bahwa kegiatan coaching terutama dalam supervisi pendidikan ini kita membangun kemitraan, kita mencari model yang memang bagaimana rekan sejawat ini akan menemukan dirinya dalam mengelola kelas, dalam menggunakan media atau teknik teknis di dalam bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik. Nah, tapi di dalam coaching itu seperti yang dikatakan Pak Imam, kita harus menghindari kita melabel, menjas, ataupun bahkan jangan sekali-kali kita menyalahkan. Itu akan menjadi satu hal yang sangat merugikan teman sejawat kita. Nah, dari awal kesepakatan-kesepakatan itu sudah kita sampaikan sehingga ketika pasca observasi pun kita nyaman melakukan percakapannya. Baru kemudian kita coba untuk menyampaikan sendiri menurut teman kita itu apa yang dirasa setelah
melihat catatan dari saya. Saya tidak menjudge ya, tetapi saya ada catatan-catatan. Bagaimana dengan hasil pengamatan yang kita dapat? Nah, ternyata teman saya, oh iya, ternyata saya harus belajar pembelajaran berdiferensiasi. Saya tidak memperhatikan ada satu atau dua orang yang sebenarnya dua siswa atau murid yang tadi tidak fokus dan tidak saya berikan tanggapan, berarti saya belum juga melaksanakan pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan murid yang lain. Fokus kepada satu media yang harapannya secara keseluruhan bisa mengikuti pembelajaran. Akhirnya, oh iya kalau gitu nanti ke depannya saya akan belajar tentang konsep different. Oh iya, silahkan. Semoga itu menjadi pilihan dan meningkatkan kompetensi ibu, saya katakan seperti itu. Karena memang tujuan dari coaching supervisi akademik ini kan memaksimalkan kompetensi atau potensi diri, sehingga menemukan sendiri, oh iya saya tadi ini, oh iya saya tadi seperti ini. Barangkali demikian Bapak, mohon izin atas kekurangan yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Subadi. Kita beri aplaus luar biasa. Pak Subadi sudah mengimplementasikan ya. Ya, ini memang untuk kompetensi coaching ini sangat praktis sekali ya. Apalagi yang sekarang sudah menjabat kepala sekolah, di sana dituntut di pengelolaan kinerja itu ada observasi lah di sana, metode coaching ini bisa diterapkan. Ya. Baik, yang terakhir Ibu Kenina Pitupulu, disilahkan Ibu. Terima kasih Bapak Fasilitator Pemandu. Selamat sore Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu. Cek suara Bapak Ibu. Bagus Bu, bagus, sudah bagus. Oke, baik. Terima kasih Pak. Mohon izin Pak, saya menggunakan 2 perangkat ini karena saya takut jaringan terganggu karena di Kabupaten Toba sedang hujan deras Pak, dan cuaca juga sedang buruk, angin kencang Pak, sehingga saya menggunakan 2 perangkat. Mohon izin Pak Fasilitator. Selamat sore Bapak Ibu rekan CGP Rekognisi. Mohon izin saya akan menyampaikan tentang pertanyaan nomor 5, yaitu dalam modul 2.1, 2.2, dan 2.3, materi mana yang sudah atau akan Bapak Ibu terapkan dalam waktu dekat? Ceritakan rencana implementasinya secara singkat. Baik Pak, mohon izin, kalau materi yang sudah saya terapkan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini, saya sudah pernah membagikan ini melalui komunitas belajar kami. Saya di situ sebagai narasumber, yaitu berbagi praktik baik yang sudah pernah saya lakukan tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini. Namun saya berpikir Pak, ternyata dari modul 2 ini, kita tidak hanya harus fokus kepada modul 2.1 saja, tetapi kita juga sebenarnya harus menguasai modul 2.2 dan 2.3 untuk menyempurnakan proses pembelajaran yang akan kita terapkan kepada siswa. Nah, jadi saya di sini berpikir bahwa saya akan memantapkan pemahaman saya tentang coaching untuk supervisi akademik ini. Namun, kalau untuk supervisi akademik mungkin kan Pak bukan ranah saya karena saya belum kepala sekolah. Nah, tetapi untuk teknik coachingnya sendiri mungkin akan saya pelajari kembali. Saya akan memantapkan pemahaman saya supaya saya nanti juga bisa berbagi pemahaman kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru yang berada di komunitas belajar saya, di lingkungan di satuan pendidikan saya terlebih dahulu. Karena Pak, menurut saya memang sekolah kita itu Pak sekolah penggerak angkatan 3. Nah, menurut saya seharusnya kan Pak program ini sebenarnya materi-materi yang ada di program guru penggerak ini kan sebenarnya secara umum kan sudah kami terima. Nah, namun kenyataannya saya melihat ketika kami menerapkan pemahaman kami dalam pembelajaran di sekolah itu, saya melihat rekan-rekan itu belum sepenuhnya menerapkan pemahamannya sesuai dengan apa yang diminta begitu. Jadi ketika misalkan, makanya saya tertarik kepada teknik coaching ini karena saya melihat Bapak Ibu guru ini belum sepenuhnya meluangkan waktu untuk melakukan
coaching ini kepada anak-anak. Jadi guru ini cenderung hanya mengajar saja di lesnya, karena kebetulan saya guru SMP, Pak, mengajar saja udah selesai. Jadi ketika ada masalah itu memang diserahkan kepada wali kelas dan guru BK. Jadi menurut saya itu kurang efektif juga, karena tugas kita itu tidak hanya mengajar saja, tetapi harus mendidik. Jadi benar-benar mengarahkan anak-anak ini dengan menerapkan teknik coaching itu sendiri. Mungkin itu saja, Pak. Saya akan berusaha memantapkan pemahaman saya di modul 2.3 ini supaya saya lebih percaya diri, lebih yakin untuk membagikan pemahaman ini kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru yang ada di satuan pendidik saya melalui komunitas belajar, dan berharap ke depan nanti Bapak Ibu guru satu persepsi, kemudian kita secara kolaborasi menerapkannya. Mungkin itu saja, Pak, dari saya. Terima kasih, Pak. Saya kembalikan kepada Bapak fasilitator pemandu. Terima kasih Ibu Kenny Nabitupulu. Kita beri applause ya. Kita beri applause. Ibu Kenny Nabitupulu akan mengimplementasikan dalam waktu dekat, yaitu sebenarnya sudah pembelajaran berdiferensiasi dan sudah berbagi praktek baik kepada teman-teman. Ya memang untuk pembelajaran kita ini memadukan berbagai macam tadi ya antara diferensiasi dan juga sosial emosional, yang mana dalam pembelajaran itu tidak kok kita melabeli ini pembelajaran berdiferensiasi saja, ini pembelajaran KSE saja. Namun dalam pembelajaran itu hendaknya diterapkan diferensiasi, dan juga di situ ada sosial emosionalnya dan juga ada coachingnya ya. Yang mana nanti untuk coaching ini sebenarnya bisa diterapkan kepada siswa-siswa kita, kepada guru kita, maksudnya kepada sesama guru juga bisa, kepala sekolah dan guru juga bisa nih. Jadi terima kasih Bapak Ibu sudah mau mengimplementasikan dalam waktu yang akan datang di modul 2 ini, sehingga pembelajaran di kelas Bapak Ibu nanti akan betul-betul bisa berbeda dengan sebelum saat Bapak Ibu mengikuti program guru penggerak. Kalau toh mungkin materi ini sudah banyak tersebar, karena memang dari angkatan 1 sampai angkatan 11 itu kurun waktu yang sudah lama, dan materi program guru penggerak sifatnya terbuka. Namun demikian belum semuanya yang mampu untuk mengimplementasikan apa yang ada di modul-modul guru penggerak. Yang kewajiban utamanya yaitu kepada peserta, kepada PP, kepada fasilitator yang saat ini mengikuti program guru penggerak untuk menjadi pionir mengimplementasikan modul-modul itu dalam pembelajarannya. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyampaikan pendapatnya, rencananya, refleksinya, dan perasaannya dalam mempelajari modul ini ya, sehingga bisa menjadikan bahan refleksi bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, untuk modul 2.3 ya, terutama coaching ini tentu saja ini membutuhkan keterampilan, membutuhkan pembiasaan. Apabila kita sering berlatih, sering melaksanakan coaching ini, insya Allah nanti kita akan menjadi terbiasa ya. Karena perlu kita ketahui bahwa coaching ini tidak hanya pada pemecahan suatu masalah. Kemarin kita lihat di video ya, ada 4 jenis coaching ya. Ada coaching terhadap perencanaan, coaching terhadap refleksi, coaching terhadap pemecahan masalah, dan juga ada coaching kalibrasi. Sehingga di sana tidak melulu memecahkan suatu masalah. Oleh karena itu, monggo nanti untuk bisa didalami kembali, sehingga Bapak Ibu dalam memahami modul 2.3 dan nanti untuk mengimplementasikan itu betul-betul nanti sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi itu Bapak Ibu, kemudian selanjutnya saya stop dulu Bapak Ibu untuk share-nya, kita ganti untuk share screen yang ini Bapak Ibu nih.
Ya, kita ke review penugasan. Ke review penugasan, coba kita lihat di sini. Ya, tarik baru OTW ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Belum. Oh, sudah ya, perjalanan. Oke, ini. Ya, ya. Baik, kita sudah melampaui diskusi dan kita sudah menyimpulkan tadi. Sekarang tibalah kita di review penugasan. Untuk penugasan di ruang kolaborasi, ada penugasan yang dilakukan pada hari kedua sesi ruang kolaborasi. Pengerjaan dilakukan secara mandiri tanpa pengawasan dan penilaian dari fasil pemandu. Artinya Bapak Ibu seperti yang kemarin berdiskusi sendiri. Penugasan ini dilakukan dengan tujuan agar fasilitator rekognisi lebih siap saat menemani CGP mengerjakan tugasnya. Selain itu agar fasilitator rekognisi mendapatkan pengalaman yang semakin utuh dalam rangkaian pendidikan guru penggerak. Maaf, sebentar Bapak Ibu, saya minum dulu. Kemudian durasi pengerjaan minimal 2 JP. Fasilitator memandu peserta untuk membuat kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang CGP. 1 coach, 1 coachee, atau 1-2 pengamat. Karena karena kelas kita ada 10, maka nanti kelompoknya 3-3-4 gitu ya Bapak Ibu. Tugasnya adalah berlatih praktek coaching berdasarkan 3 kasus yang sudah ditentukan menggunakan model coaching Tirta. T-nya tujuan, I-nya identifikasi, R-nya rencana aksi, TA-nya tanggung jawab. Nah, kasus-kasusnya coba nanti bisa dilihat di LMS Bapak Ibu. Kalau di LMS mungkin tidak ada, nanti pakai ini. Kasus 1 ini. Ini coach-nya guru, coaching-nya murid, dan 1 pengamat. Ini pesertanya tetap kita Bapak Ibu, walaupun tidak ada murid, hanya selaku murid gitu ya. Kemudian kasus 2 ini Bapak Ibu juga masih murid ya, yang satunya pengamat. Dan kasus 3 ini, silakan di screenshot saja Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu ya untuk latihan coachingnya di pertemuan yang akan datang. Pak izin Pak, belum sempat di screenshot yang kasus 3 Pak. Oh iya, oke, saya ulang yang kasusnya. Kasus 3, silakan screenshot. Kasus 2, silakan screenshot. Kasus 1. Ya, ini Bapak Ibu kasusnya ya. Kemudian ini untuk refleksi saja hari ini. Kemudian nanti Bapak Ibu mengerjakan tugas di demonstrasi kontekstual ya Bapak Ibu di sana. Kalau kita lihat di LMS untuk tugas demonstrasi kontekstualnya, bentar saya bukanya. Kalau di tayangan Bapak Ibu mungkin tidak ada. Di sini tugasnya sama ya, sama yaitu Anda berlatih mempraktikkan percakapan coaching secara triad atau 3 orang yang terdiri dari 3 siklus. Praktek percakapan ini menggunakan alur supervisi akademik untuk pengembangan kompetensi coaching. Tujuan dari praktek ini adalah untuk melihat bagaimana seorang CGP, halo, ya, bisa. Pak, Ya. Pak izin Pak, maaf ya Pak, saya bukan menyela. Ya. Apa sinyal saya ya Pak? Slide yang tayang itu penugasan aksi nyata ya Pak? Iya, ini memang tidak saya stop karena saya menerangkan langsung di LMS. Baik, kalau kita stop dulu. bukan sinyal ibu. Ini memang sengaja saya teralih. Baik, sekarang maaf ya Pak. Saya share ganti ke seluruh screen ya, maaf. Enter screen, oke. Ya, karena tadi share-nya share tab. Baik, OTW Bapak Ibu, ditunggu. Ya, sepertinya sudah
Sudah tampak? Sudah tampak Bu Agita? Sudah Pak, sudah. Terima Iya, kasih Pak. ini demonstrasi kontekstual. Kita nanti ini ya mempraktekkan percakapan coaching secara triad 3 orang, terdiri dari 3 siklus praktek percakapan menggunakan alur supervisi akademik untuk pengembangan kompetensi coaching. Tujuan dari praktek ini untuk melihat bagaimana seorang CGP bisa mengembangkan kompetensi coachingnya ketika menjadi coach. Simak gambar-gambar berikut beserta penjelasannya untuk membantu Anda memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan. Ini tahap 1 ya. Tahap 1, tahap 2 hanya gantian saja. Tahap 3 gambarnya semoga di sini nanti ada gambarnya. Nah ini gambarnya ini. Ya, siklus 1-nya ini ya. Ini siklus 1. Nanti ada yang jadi coach. Ini selaku supervisornya. Kemudian ini pengamat, yang A ini pengamat. Kemudian ini coach-nya, peserta B itu coach. Kemudian yang C ini coachee. Nih, jadi B-nya yang coach sesama CGP. Kemudian coba gambar 2, siklus 2. Ini siklus 2. Kemudian ya tadi A-nya sebagai coach, salah nggak ini ya? Yang jelas ini bergantian Bapak Ibu, bergantian. Tadi misalnya ada yang pengamat, sekarang berubah menjadi coach, kemudian tadi coachee menjadi pengamat, begitu. Sehingga ketiga-tiganya nanti mengalami peran yang berbeda-beda. Nih, sesuai dengan ini pembagian perannya seperti ini. Begitu pula nanti di siklus ketiga ya, perannya berganti sesuai dengan di demonstrasi kontekstual di LMS. Nah, tentu saja sediakan media perekam video Anda. Media dapat menggunakan telepon, seluler atau handphone atau media lainnya. Pastikan Anda dan coachee menyediakan waktu secara khusus selama 20-30 menit untuk praktek coaching ini. Coachee perlu diberitahu bahwa sesi coaching ini akan direkam untuk keperluan program dan hanya akan didengar oleh fasilitator. Setelah selesai melakukan praktek coaching, periksa rekaman Anda dan berikan nama file seperti berikut. Nama lengkap CGP Angkatan, sekolah asal, contoh Shirley Puspitasari, CGP Angkatan 1 SMA, Aceh. Unggah file dengan video, unggah file rekaman video yang sudah diberi nama ke YouTube akun Anda dengan setting unlisted, tidak publik ya, tidak publik. Kirimkan tautan video yang telah diunggah di YouTube Anda sesuai petunjuk di bawah ini. Nah ini nanti ada petunjuknya pengiriman tugas. Perhatikan ini rubriknya. Jadi nanti ada prasupervisi, ini rubriknya. Ada 4 yang prasupervisinya. Kemudian ada supervisi, ya. Kemudian ada pasca supervisi. Nah, di sini tadi waktunya 20-30 menit. Pasca supervisinya juga ini rubriknya ada berapa? Ada 3 ya. Kemudian terakhir adalah ketepatan waktu Bapak Ibu mengunggah. Oke. Jadi itu untuk rubriknya ini untuk demonstrasi kontekstual ya. Ada yang berperan sebagai coach, ada yang coachee, ada yang pengamat. Jadi ini sebagai CGP, setelahnya CGP ya. CGP ini nanti dibaca. Kemudian yang aksi nyata, sekarang coba kita lihat yang aksi nyata seperti apa yang aksi nyata. Apakah ada yang raise hand? Mau ditanyakan? Pak bertanya sebelum lanjut ke aksi nyata Pak untuk tugas demonstrasi kontekstual rekamannya Ya, itu triadnya ketiga-tiganya kita rekam semuanya baru kita unggah atau saat kita menjadi coach atau gimana gitu Pak? Ya ini saat menjadi coach saja yang nanti diunggah oleh masing-masing gitu nih Bu. Oke ya Pak, terima kasih Pak. Coba nanti kita pahami lagi, mungkin saya salah baca. Ya pemahaman saya ya saat jadi coach biasanya sehingga tidak panjang sekali tidak nih.
Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, kita lanjut nih Bu. Lanjutnya, maaf ini share screen-nya karena enter ya. Kita ke aksi nyata atau koneksi antar materi. Nah, di sini elaborasi pemahaman tidak perlu saya jelaskan. Ini Bapak Ibu tinggal ikut saja seperti kemarin ya, screenshot awal, tengah, akhir. Koneksi antar materi. Buatlah sebuah kesimpulan dan refleksi yang disajikan dalam bentuk media informasi. Format media dapat disesuaikan dengan minat dan kreativitas Anda. Contoh media yang dapat dibuat, artikel, ilustrasi, grafik, video, rekaman audio, screencast, presentasi, atau artikel dalam blog, dan lainnya. Monggo Bapak Ibu diusahakan ini karya asli nih Bapak Ibu. Jangan menggunakan AI, nanti kalimatnya sama nanti kalau pakai AI nih. Bacalah pertanyaan-pertanyaan ini untuk membantu Anda membuat kaitan tersebut. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Unggahlah tautan media informasi pada laman LMS. Jelas Bapak Ibu ya, ini bebas, nanti bentuknya ini berdiferensiasi artikel, ilustrasi, grafik, video, puisi, lagu, boleh ya. Lanjutnya sekarang, ini rubriknya Bapak Ibu, nanti dilihat sendiri di sana. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar, ada indikatornya ini 1, 2, 3, 4 ini. Nanti kita akan menilainya berdasarkan rubrik ini, seperti Bapak Ibu menilai CGP Bapak Ibu. Itu ya. Lanjutnya sekarang aksi nyatanya seperti apa? Ya, aksi nyata 2.3. Info penugasan, praktek, rangkaian supervisi klinis dengan percakapan coaching ini akan dilaksanakan di komunitas sekolah masing-masing CGP dengan rekan sejawat. Dan yang dihadiri pengajar praktek pada sesi pasca observasi di pendampingan individu. Kalau Bapak Ibu kan tidak ada pengajar praktek, tidak ada pendampingan individu. Maka ini Bapak Ibu mandiri, yaitu mengajak teman sejawat. CGP akan melakukan praktek dengan rekan sejawat. CGP akan menjadi supervisor dan satu rekan sejawat menjadi guru yang akan diobservasi. Rekamlah kegiatan tersebut sebagai bukti pelaksanaan aksi nyata modul 2.3 ini, kemudian unggah di YouTube Anda dan di PMM pada menu bukti karya. Jadi Bapak Ibu selaku supervisor, selaku coach, kemudian teman Bapak Ibu yang akan diobservasi selaku kunci. CGP melakukan praobservasi, nah ini berupa percakapan mengenai bagian dari pembelajaran yang akan menjadi fokus pengembangan. Bagian ini direkam sebagai bahan pendukung penilaian dan refleksi CGP. Hasil rekaman diberikan kepada pengajar praktek, namun ini nanti diunggah ya Bapak Ibu, tidak diberikan pada pengajar praktek. CGP melakukan observasi pembelajaran, ini ini observasinya, catatan-catatannya. Kemudian setelah mendapatkan data hasil observasi, CGP akan melakukan sesi percakapan pasca observasi dengan dihadiri oleh tidak nih pengajar prakteknya. Pada saat ini CGP memperhatikan pemberian umpan balik. Nah, ini Bapak Ibu melakukan coaching dengan pemberian umpan balik. Berbasis ini refleksi dan kalibrasi. Percakapan perencanaan juga dihadirkan sebagai bentuk perencanaan pengembangan diri guru ke depannya. Kan yang percakapan perencanaan yang di depan tadi, yang praobservasi tadi itu. Unggahlah dokumen yang digunakan pada kegiatan aksi nyata ini pada laman LMS untuk memperoleh umpan balik dari fasilitator. Sebelum Anda mempraktikkan coaching pada kegiatan, kita tidak ada PI ya. Jadi besok diunggah saja, kemudian akan kita umpan balik. Lembar catatan percakapan praobservasi kelas ada di sini Bapak Ibu, sudah ada, tinggal diklik saja. Ada tautannya, nah ini silahkan. Oke, sampai di situ Bapak Ibu, mungkin ada yang
Mau dikonfirmasi? Silahkan. Biasanya sudah jelas. Oh, Ibu Larni, monggo Ibu Larni. Iya Pak, sedikit saja Pak. Tadi yang terakhir yang di aksi nyata Pak, yang saya lihat di situ yang direkam adalah pra-observasi dengan pasca observasi saja ya Pak ya. Untuk yang observasinya sendiri hanya lembarannya saja ya Pak yang kita cantumkan. Iya, betul Bu, betul. Catatan observasi saja. Yang rekamannya yang di depan dan di akhir. Begitu Bu, Oke, Ada terima lagi kasih Bapak Ibu? Pak. Sama-sama. Bapak Yulianus, monggo. Pak Yulianus open mic, silahkan. Halo Pak Yulianus, terpencetkah? Oh, pencet. Baik Bapak Ibu, berarti Ibu Agita, monggo Ibu Agita, disilahkan. Baik Pak, maaf ya Pak, banyak pertanyaan. Oh, tidak apa-apa. Pak, tadi Bapak bilang di awal dan di akhir yang direkam. Kemudian rekamannya digabung gitu Pak? Atau bagaimana? Oke, nanti kita lihat di tempat unggah. Apabila hanya satu tempat unggah, maka Bapak Ibu nanti Menggabung. digabungkan. Namun apabila nanti ada beberapa tempat unggah atau dua, dan nanti sendiri-sendiri. Begitu ya Bu ya? Iya, oke Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi? Untuk Bapak dudetnya Pak, bagaimana Pak? Gimana? Untuk dudet. Budit. Iya Pak, itu butuh sekali kami informasi itu Pak, mengingat pekerjaan di sekolah. Waduh. Ya, saya memahami kesibukan Bapak Ibu semua. Yang penting kerjakan gitu aja. Pasti dikerjakan Pak. Tapi kalau sudah ada dudet, lebih terarah dia mengatur. Baik, nanti kita lihat di jadwal ya, Ibu nih, kita lihat di jadwal nanti kita beritahukan di sana rambu-rambunya karena nanti ada post test modul 2 gitu. Baik, Pak Yulianus, apakah ada yang akan disampaikan? Oh, tidak ada, mungkin terpencet. Pak Baik, Iso itu seperti apa? Pak Iso, bukan Pak Yulianus ya? Pak Fasilitator 150. Pak Yulianus, Pak Yulianus, Pak Joyo, bukan saya. Iya. Baik, mungkin nanti apabila halo Pak Yulianus. Oh iya, nanti bisa disambung lewat WA saja Pak Yulianus ya. Baik Bapak Ibu, berakhir sudah kegiatan kita pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila saya dalam membersamai belajar Bapak Ibu banyak hal yang kurang berkenan. Mohon maaf ini waktunya ternyata tidak cukup kalau hanya 1,5 jam. Mohon untuk dimaklumi bersama. Untuk itu kita akhiri dengan berdoa. Bisa Pak Imam pun hati memimpin, monggo Pak, dipimpin doa penutupnya biar lebih barokah. Ya, oke. Terima kasih Pak Fasil. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita untuk menutup kegiatan pada sore hari ini kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Saya bawakan secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami telah menyelesaikan pembelajaran bersama Bapak Fasil Pemandu. Ya Allah, ridhoi apa yang kami lakukan, ya Allah. Terima kasih atas segala petunjuk dan anugerah-Mu, ya Allah. Semoga apa yang menjadi pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat bagi kami, bisa bermanfaat bagi anak didik kami, dan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan kami, dan bisa melancarkan tugas-tugas kami. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami mohon, hanya kepadamu kami berserah diri. Ampuni segala dosa kami, ya Allah. Ampuni segala dosa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih, Pak.
Terima kasih Pak Imam Purhadi. Baik Bapak Ibu, tidak sempurna kalau kegiatan ini tidak kita tutup dengan foto bersama. Untuk itu Bapak Ibu siapkan gaya terbaiknya, hitungan ketiga kita jepret. Baik, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaannya. Sampai jumpa di ruang kolaborasi di modul 3.3 yang akan datang. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsudi.